Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Apakah kalian hadir semua? Oh, hadir semua, Ji. Oh, kenapa? Ada kabarnya? Kenapa sehingga dia tidak hadir pada hari ini? Oh iya. Selain Wanda, ndak ada Mi? Oh iya. Bagaimana dengan kebersihan kelasnya? Sudahkah dibersihkan tadi pagi? Sudah, Ibu. Siapa ketua kelas di kelas ini? Ibu. Oh iya. Untuk ketua kelas, siapkan dulu, Dik. Bukan berdoa, siapkan. Siap. Duduk siap. Siap. Ya, Bu. Oh iya. Kemudian selanjutnya berdoa. Belum belajar maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu saya mengabsen dulu. Yang pertama itu, dengarkan ya namanya kalian masing-masing. Yang pertama Nur Syafika, Hadir, Ibu. Kalbi Aulia, Hadir, Ibu. kemudian Aini Nur Pratiwi, Hadir, Ibu. Nur Fausia, Hadir, Ibu. Siti Salwa Salsabila, Hadir, Ibu. Muhammad Zaipullah, Ayo, Bu. kemudian Dimas Mulyadin, Ayo, Bu. Sawal Akhir. Ayo. Apakah masih ada yang terlupakan? Tidak ada? Sudah ya. Apakah kalian tahu materi yang kita akan pelajari pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, pada hari ini kita akan belajar yaitu pengelompokan sosial di kalangan masyarakat. Saya ingin bertanya kepada kalian ini, apa perbedaan antara kelompok dengan kelompok sosial? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Kalau kelompok itu mungkin kelompok secara umum, tapi kalau kelompok sosial adalah suatu yang dibentuk di kalangan masyarakat. Nah, contohnya bisa dijelaskan apa itu kelompok, seperti apa itu kelompok sosial. Contohnya seperti mungkin ormas lah, kayak Pemuda Pancasila, kan mereka sebagai kelompok dalam masyarakat. Oh iya. Itu Sebelumnya kita melanjutkan pembelajaran kita. Tadi kan saya mengirim ke grup kelasnya kalian video untuk menyimak materi pada hari ini yang kita pelajari. Setelah itu menyimak video, kemudian kalian jelaskan apa yang amati dari video itu. Setelah itu saya berikan tugas kelompok. Iya, kalau misalkan durasinya panjang, kasih maju-maju saja. Bilang ya kalau selesai.
Sudah Ibu. Sudah. Kemudian sekarang saya ingin meminta kalian apa yang kalian simak dari video itu dijelaskan. Tipe-tipe kelompok sosial Ibu. Oh ya, silakan jelaskan apa itu tipe-tipe pengelompokan sosial. Tentang yang pertama kelompok primer dan kelompok sekunder Ibu. Iya. Saya Ibu. Saya Ibu. Iya, silakan. Pembentukan kelompok sosial. Iya. Pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Kedua, hasrat untuk meneruskan keturunan. Ketiga, keinginan untuk meningkatkan ekonomi dan efektivitas kerja. Dan terakhir, kesamaan Ibu. Oke, sudah ya. Kemudian sekarang itu saya ingin membagikan kelompok. Saya ingin memanggil satu orang ke sini untuk mengambil soalnya. Ya Bu. Minimal 3 kelompok ya. Siap Ibu. Jadinya lagi teman ke satu. Bagaimana ya cara pembagian kelompoknya? Kalian saja yang buat. Bagaimana ya? 3 kelompok saja. Kelompok tadi mau kelompok tadi. Sudah Ibu. Oh iya, kalau itu kan ada soal yang saya berikan dalam satu kelompok itu satu soal. Kalian diskusi dengan kelompoknya kalian, kemudian setelah itu dipresentasikan. Maksudnya ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan kelompoknya. Ya Ibu.
Jangan ribut. Nanti di luar kelas baru bahas yang lain. Diskusi Bu. Ya Allah. Diskusi Nah, Bu. lagi sesat itu pengelompokan sosial. Gemenskap apa? Geselskap. Oh kita masyarakat kota. Gemenskap masyarakat desa. Ini, anu. Paguyuban. Paguyuban paling baik. Nanti tuh bagi Masyarakat kota. Balas di desa. Geselskap. Tidak ada orang aja. Tidak ada. Dimas tuh. kayak bapak Kayak bisa. Bu, ini kalau Bu. Bu, sudah Bu. Sudah ya? Ya. Kelompok berapa yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Skenario 1 Ibu. Oh iya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini. Di sini. Di sini Ibu, di sini di kelompok saya ada soal mengenai berikan contoh pengelompokan sosial yang ada di masyarakat. Di Iya. sini ada 5 contoh pengelompokan di masyarakat. Tapi di sini diambil yang menurut Ferdiantonis, dia pengelompokan masyarakatnya itu Geselskap sama Gemenskap. Di mana Geselskap itu masyarakat kota, sedangkan Gemenskap itu masyarakat desa Ibu. Bagaimana tanggapannya kelompok lain? Apakah itu sudah benar atau bagaimana? Betul. Nah, Nice itu. kelompok selanjutnya, kelompok berapa lagi yang ingin mempresentasikan? Kelompok 2 Ibu. Ya, silahkan. Jadi di sini pertanyaannya yaitu apabila seseorang berada di partai ekonomi bis, apakah bisa disebut pengelompokan sosial dalam masyarakat? Coba jelaskan menurut pendapat Anda sendiri. Jadi mengemudi bis hanya bisa disebut suatu kelompok, bukan pengelompokan sosial, karena mereka masing-masing mempunyai kesibukan sendiri dan tidak saling mengenal serta tidak mempunyai hubungan timbal balik. Sekian dari saya. Bagaimana anggapan kelompok lain? Betul. Ya, kemudian selanjutnya kelompok 3. Pertanyaannya, jelaskan apa perbedaan paguyuban dan patembayan. Jelaskan menurut pendapat kelompok Anda. Paguyuban biasanya mengacu pada kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat. Ini bersifat informal dan lebih terfokus pada interaksi sosial yang hidup. Patembayan ini lebih terstruktur, hierarkis, dan tujuannya yang lebih jelas seperti untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kegiatan ekonomi seperti itu. Oh iya, udah ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada enggak di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini untuk satu orang? Saiful Ibu. Ya, silahkan. Siapa yang bisa? Ya. Jadi pengelompokan sosial di masyarakat, pengelompokan sosial dalam masyarakat
acara di mana individu dan kelompok dikategorikan berdasarkan berbagai karakteristik yang mereka miliki. Pengelompokan sosial bisa terjadi secara alami atau melalui proses yang lebih formal, seperti pengelompokan berdasarkan status sosial, pengelompokan berdasarkan kelompok etnis, agama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan. Itu saja. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, saya berikan tugas ya untuk di setor minggu depan kepada kalian. Kemudian selanjutnya itu materi yang kita akan pelajari minggu depan itu faktor-faktor pengelompokan sosial dan tipe-tipe pengelompokan sosial. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.